Saya Marcelino Ferdinand, saya orang Bajawa, lahir di Jakarta dan besar di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Ferdinand, saya dari Indonesia Soccer Academy. Saya ikut grassroots ini untuk belajar lebih baik lagi dari kesalahan-kesalahan yang hari-hari. Aduh, Mama Mara menangis. Saya juga. Halo Kakak Marcel. Pulang kampung. Halo guys, jumpa lagi guys. Si Raja Klaim membuat ulah lagi ya. Kali ini lagi-lagi mereka mengklaim seorang pemain sepak bola asal Indonesia, Marcelino Ferdinand. Gak ada habisnya ya guys ya. Nggak budayanya, nggak makanannya, orangnya pun diklaim. Hebat memang orang Malaysia ini ya. Kenapa ya guys ya? Atau karena memang kita ini disebut alam Melayu ya sama mereka. Suku-suku yang ada di Indonesia ini Melayu. Pokoknya semua yang ada di Indonesia ya punya mereka. Mereka punya hak untuk mengklaim apapun yang ada di Indonesia. Mungkin gara-gara itu ya. Ini gimana ya bisa seperti itu ya? Sudah makanan, budaya, orang juga diklaim. Hebat bener memang Malaysia ini. Sebuah tangkapan layar yang beredar di platform X, akun Instagram yang diduga milik oleh Gunnar Solskjaer itu membuat story, memberi pujian setinggi langit untuk Marcelino, dengan caption, "Ada yang tahu anak ini? Dia pemain paling impresif di laga kualifikasi hari ini. Saya dengar, anak ini bermain di salah satu kompetisi Inggris." Fans Manchester United dari Malaysia pun menanggapi story itu dengan memberitahu, "Sir, kami adalah fans United dari Malaysia. Dia adalah pemain kami. Datanglah ke Malaysia dan berjumpa dengan pemain lain yang sama bagusnya." Akun IG yang diduga oleh itu pun merespons, "Beberapa fans bilang ke saya, pemain yang saya posting tadi adalah dari Malaysia. Selamat Malaysia," ujarnya. Sontak saja, klaim dari fans Malaysia itu ramai ditanggapi sinis oleh netizen Indonesia. Iyalah. Sebentar guys ya, ini juga ada di dalam postingan juga ya, ada lagi nih ya orang Malaysia yang menguatkan pendapat tersebut guys ya. Saya baca guys ya. Marcelino aslinya dari Yongpeng ya, terpaksa berpindah ke Indonesia masa umur 7 tahun bersama bapaknya karena Malaysia mengalami masalah kekurangan minyak pekat. Minyak peket. Apa itu guys, minyak peket? Itulah sebabnya Marcelino pakai nomor punggung 7 karena dia masih ingat usianya yang 7 tahun dia meninggalkan negaranya Malaysia yang dia sangat cintai. Hebat memang. Keren kalian tuh Malaysia. Hebat. Klaim lah semua apa yang ada di Indonesia ini. Ya, suka-suka kalian lah situ. Kan gitu kalau orang yang nggak tahu malu kan gitu. Lucu, jadi ngakak sendiri saya guys. Gimana ini ya, kok bisa seperti ini ya? Langsung guys kita lihat nih ya respon dari beberapa netizen Indonesia ya menanggapi ini ya. Apa benda ni weh? Marcelino diklaim orang Malay. Buset dah guys, janganlah macam tu lah bang. Janganlah macam tu. Marcelino tu milik kita, milik King Indo. Jangan nak klaim macam tu. Buset dah guys ya. Negara tetangga kita nggak ada habis-habisnya klaim pemain kita cuy. Kemarin gitu ya, The Prince of Jordi Amat diklaim gitu ya. Sekarang Marcelino diklaim juga gara-gara habis ngegolin 2 gitu ya, habis nge-brace di Arab Saudi gitu ya. Buset dah guys. Katanya some people told me football player that if post is from Malaysia. Buset dah. Padahal tuh ya, kalian tuh udah punya Arif Aiman. Satu Arif Aiman sama dengan 11 Lionel Messi. Kenapa nggak dibangga-banggain gitu? Kenapa gitu selalu ngeklaim orang Indonesia mulu bang? Buset dah, capek gue ya diklaim mulu cuy. Janganlah, ini jagoan kita bang. Gue masih belum bisa move on sama pertandingan semalam, ditambah lagi sama performa yang dikeluarin sama Cristiano Marcelino. Ini pemain yang lagi disorot sama semua media. Bahkan Ole aja sampai ngeluarin perasaan yang sama kayak gue. Nah, tetapi lucunya, Marcelino ini kan berseragam timnas. Udah jelas dong, timnas Indonesia. Tetapi di status berikutnya yang diupload sama Ole, ada yang bilang Marcelino dari Malaysia. Ini udah di luar nalar nih. Masa iya ngebela timnas tapi asalnya dari Malaysia? Kan gak jelas. Ya, Tetapi betul. ini kejadian yang udah berkali-kali, kita udah biasa dengernya.
rendang udah, batik udah, sekarang Marcelino pun masih mau diakui. Tapi setelah berhasil mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, Marcelino diklaim pemain Malaysia. Ya, sebelumnya suka klaim batik, klaim rendang, klaim tari reok, klaim keris, klaim angklung, klaim kuda lumping. Ini Marcelino pun mau diklaim kah jadi pemain Malaysia? Pantaskah kita memberikan gelar El Klaim? Nah, gimana menurut teman-teman? Ayo berikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Salam Garuda. Masih seputar kemenangan Indonesia versus Arab Saudi. Jadi saking impresifnya penampilan Marcelino Ferdinand, dia ini sampai dinotis legenda dan mantan pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer sampai bikin story, dia itu kagum banget sama penampilan Marcelino gitu. Dan dia kayak tahu info kalau Marcelino main di salah satu kompetisi Liga Inggris. Dan ini beneran, ini story. Dan kemudian ada yang nge-reply story-nya oleh Gunnar Solskjaer, yaitu netizen Malaysia. Dan sing menyebalkan adalah netizen Malaysia ini nge-reply story oleh Gunnar Solskjaer dengan dia itu ngeklaim kalau Marcelino itu pemain Malaysia, Marcelino itu warga Malaysia. Dan dia nyuruh oleh Gunnar Solskjaer buat datang ke Malaysia buat bertemu pemain-pemain bagus lainnya. Sopo? Pemain bagus Malaysia, sopo? Hah? Peringkatmu loh, nak Indonesia itu nak ngisor Indonesia. Sopo pemain bagus Malaysia? Hah? Safi Sali? Di apa Upin Ipin? Hah? Jarvis? Hah? Gak ono. Pemain bagusmu gak ono. Upin Ipin gak besar-besar. Stop ngeklaim sing gopeane Indonesia. Kon wis ngeklaim batik, ngeklaim reok, ngeklaim rendang. Saya kon pengen ngeklaim Marcelino. Masya Allah. Wis sisane tak serano nok kon-kon kabeh. Iki wong-wong kok ngene iki enake diapakno sih asli. Maksudku kon lek pengen ngeklaim, klaimen hoki Caraka gak apa-apa, Bos. Kemenangan Indonesia lawan Arab kemarin tuh diiringi oleh sebuah peristiwa yang cukup unik. Jadi tiba-tiba Marcelino, striker timnas Indonesia, mendadak diklaim oleh sebuah akun di Malaysia sebagai striker mereka. Dan yes, pengklaiman ini tuh sering banget terjadi oleh negeri tetangga kita. Dilansir dari berita CNN Indonesia, at least ada 5 klaim yang pernah bikin netizen Indonesia sebel. Keris, rendang, batik, dan lainnya. Kenapa ya mereka suka ngeklaim gitu? Hal ini dibahas oleh sejarawan bernama Prof. Dr. Gusti Asnan di artikel Antara News. Beliau bilang kalau Malaysia memang mencari identitas diri, sehingga berusaha mengklaim kebudayaan Indonesia. Berdasarkan catatan Kemendikbudristek per November 2022, terdapat 11.622 warisan budaya yang dicatat, dan 1.728 diantaranya telah ditetapkan. Sedangkan warisan budaya tak benda, Indonesia ada sejumlah 1.941 yang telah ditetapkan. Yes, dengan dikhususkannya Kementerian Kebudayaan pada kabinet pemerintahan kali ini, kita berharap bukan cuma pencatatan dan perlindungan yang diseriusin, tapi penyebaran juga ke seluruh dunia. Yuk, para storyteller dan content creator, ceritakan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya ini, biar nggak diklaim lagi sama negara tetangga. That's it. Itu tadi guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya respon dari netizen Malaysia. Dan terakhir, kenapa Malaysia suka sekali mengklaim apapun yang ada di Indonesia. Dan menurut sejarawan asal Indonesia itu mengatakan bahwa Malaysia ini masih mencari jati diri. Tahu lah ya, sampai sekarang kan jati dirinya Malaysia kan belum ketemu memang seperti apa ya. Jadi kalau menurut saya seperti yang saya bilang tadi, mereka ini suka mengklaim apapun yang ada di Indonesia ini karena menganggap kita ini adalah bagian dari alam Melayu. Kita ini semua orang-orang Melayu. Jadi suka-suka mereka mengklaim, suka-suka mereka ya menggunakan apapun yang ada di Indonesia, apapun itu. Karena mereka berpikirnya seperti itu. Iya kan? Dengan alasan dulu belum wujud, Indonesia, Malaysia belum wujud. Selalu itu saja alasannya. Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa ini? Kasih komentar guys ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.